Halo semuanya, kami dari tim Azurine yang akan menjelaskan bagaimana cara bermain Limbo. Board game seru yang ngajak kita jadi pemimpin di sebuah negeri distopia yang hampir runtuh karena tumpukan sampah. Di sini, kita bakal ngelola kawasan masing-masing agar tetap bersih dan aman dari bencana limbah. Game ini bisa dimainkan oleh 2-4 pemain. Yuk, langsung aja kita mulai dari unboxing. Kita mendapatkan satu buah box Limbo. Di dalam box Limbo ini, kita mendapatkan beberapa komponen utama. Pertama, ada buku panduan. Lalu, ada box kartu yang terdiri dari 3 jenis kartu. Ada Resource, Solution, dan Event. Kita juga mendapatkan 4 avatar kawasan, lengkap dengan penanda ronde. Lalu ada 150 token sampah, 50 koin dengan nilai 1-4, 1 buah tempat ronde, 4 area pembangunan, dan pastinya papan Limbo sebagai pusat permainannya. Untuk mulai main, pertama-tama buka papan Limbo dan letakkan di tempat yang akan dijadikan area permainan. Lalu, pasang area pembangunan di samping tiap sisi papan sesuai dengan buku panduan. Letakkan token sampah serta koin di dekatnya. Tiap pemain memilih kawasan apa yang mau ia pimpin. Di Limbo, ada 4 kawasan. Pertama, kawasan kota, kawasan pantai, kawasan desa, dan kawasan industri. Tiap kawasan memiliki avatarnya masing-masing. Di antaranya, ada wali kota untuk kawasan kota, penjaga pantai untuk kawasan pantai, kepala desa untuk kawasan desa, dan direktur industri untuk kawasan industri. Setelah memilih kawasan, para pemain mendapatkan 1 lahan, 3 kartu resource secara acak, 4 kartu solution, dan 2 kartu event. Maka, tiap pemain mendapatkan 10 kartu. Lalu, tiap pemain juga mendapatkan 4 koin dengan nilai masing-masing 1, 2, 3, dan 4. Sebelum mulai, pilih pemain pertama secara acak, atau bisa dengan home pimpa. Urutan giliran selanjutnya searah jarum jam. Terakhir, pilih mode permainan. Di Limbo, terdapat 2 mode permainan. Yang pertama, ada mode cepat, lalu yang kedua, ada mode lambat. Mode cepat terdiri dari 5 ronde, dimulai dengan 7 token sampah per kawasan. Mode lambat terdiri dari 10 ronde, dimulai dengan 4 token per kawasan. Taruhlah token sampah di kawasan masing-masing dengan tanda bulatan berwarna putih di papan. Setiap giliran, pemain memiliki 3 aksi. Aksi-aksi ini bisa berupa, pertama, menaruh kartu di area pembangunan dengan memperhatikan syarat pembangunan di pojok kanan atas. Ada juga yang tidak memiliki syarat, jadi bisa langsung ditaruh. Contohnya adalah kartu lahan. Jenis aksi yang kedua, ada mengaktifkan kartu. Jenis kartu yang ketiga, pemain bisa mengambil kartu dari deck. Caranya, ambil 2 dari deck, dilihat, pilih salah satu, lalu buang 1 ke bawah deck. Sekarang, kita bahas jenis kartunya satu-satu. Pertama, ada kartu resource. Kartu resource ini terdiri dari 2 tipe. Tipe pertama ada rotate, dan tipe kedua ada discard. Untuk kartu rotate, butuh 2 aksi untuk pasang dan aktifinnya. Dan untuk discard, bisa langsung aktif saat dipasang, lalu dibuang ke bawah deck. Jadi hanya terdiri dari 1 aksi saja. Jenis kartu selanjutnya adalah kartu solution. Kartu solution ini selalu memiliki tipe rotate, dan cara ngaktifinnya sama seperti kartu resource. Terakhir, ada kartu event. Kartu event ini terbagi menjadi 2. Ada kartu attack dan ada kartu defense. Kartu attack, ketika ingin dipasangkan ke area pembangunan, maka dipasang tertutup. Lalu, dibuka untuk mengaktifkannya. Total ada 2 aksi. Untuk kartu bertahan, bisa langsung dimainkan saat diserang, walaupun bukan giliran kita. Jadi,
misal ada lawan yang menyerang kita, maka kita bisa langsung mengeluarkan kartu defense kita dan secara langsung akan aktif. Kartu event yang sudah aktif, maka langsung hangus. Jadi, langsung ditaruh di bawah deck. Setiap akhir ronde, pindahkan penanda ke ronde berikutnya. Dan tambahkan 3 token sampah ke setiap kawasan. Ada aturan saat membangun di area pembangunan. Maksimal membangun hanya boleh 4 kartu saja. Jika sudah full, diisi dengan 4 kartu, maka tidak bisa membangun atau menaruh kartu lagi. Jika dalam kondisi seperti ini, 2 resource dan 2 solusi, maka kartu resource masih bisa digusur dan ditaruh ke bawah deck, dengan tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Jika dalam kondisi seperti ini, 4 kartu solusi di area pembangunan, maka kartu tersebut tidak dapat digusur, yang artinya pemain tidak dapat membangun apa-apa dan hanya bisa mengaktifkannya. So, hati-hati dalam membangun. Limbo memiliki aplikasi sendiri yang bisa digunakan sebagai augmented reality. Ini merupakan fitur tambahan dari Limbo. Di sana ada prolog atau bagian awal kenapa Limbo bisa seperti ini. Berikut demo aplikasinya. Oke, baik. Di sini kita akan mencari Limbo dulu. Ketika pertama kali kita buka aplikasi Limbo, kita akan disambut dengan splash screen yang menampilkan logo utama kita. Setelah splash screen, kita masuk ke homepage. Di halaman ini, terdapat beberapa animasi seperti tombol yang muncul dari bawah, yang akan muncul hanya sekali saat pertama kali aplikasi dibuka, lalu ada awan yang bergerak, dan logo Limbo. Di homepage ini terdapat 4 tombol utama, yaitu ada prolog, scanner, guidebook, dan games. Kita mulai dari tombol pertama, yaitu prolog. Ketika diklik, akan muncul video pembuka yang menjelaskan latar belakang dunia Limbo. Ada sebuah negeri kecil yang sangat damai dan indah. Namanya Negeri Limbo. Di sana, langit selalu biru, burung-burung bernyanyi, dan bunga-bunga bermekaran setiap pagi. Sungainya jernih, udaranya sejuk, dan warganya hidup saling rukun dan saling menjaga alam. Tapi, seiring waktu berlalu, manusia mulai berubah. Mereka makin sibuk, makin serakah, dan mulai melupakan alam. Oleh mereka, sampah dibuang sembarangan. Sungai dipenuhi oleh limbah. Pohon ditebang tanpa pikir panjang. Dan parahnya, tidak ada tempat pembuangan yang layak. Tidak ada edukasi dan tidak ada yang peduli. Tahun berganti tahun. Hingga akhirnya, 100 tahun kemudian, di tahun 2100, Negeri Limbo hampir runtuh. Sampah berada di mana-mana. Air semakin susah. Udara semakin kotor. Orang-orang jatuh sakit. Negeri yang dulunya indah sekarang diambang kehancuran. Tapi tenang, ini belum akhir dari cerita. Karena sekarang kamu datang. Seorang pendatang baru, pemimpin muda yang punya satu misi, menyelamatkan Negeri Limbo. Kamu akan mengelola sumber daya yang tersisa, memanfaatkan teknologi dan solusi ramah lingkungan, dan menghadapi berbagai tantangan yang bisa datang kapan saja. Apakah kamu bisa membawa Limbo kembali ke masa kejayaan? Atau malah tenggelam bersama tumpukan sampah? Itu semua ada di tanganmu. Selamat datang di Limbo. Selanjutnya, kita masuk ke fitur scanner. Pada fitur ini, pengguna bisa nge-scan kartu Limbo kita. Pengguna cukup arahkan kamera ke kartu fisik Limbo, dan objek 3D akan muncul di layar. Di bagian kanan layar, terdapat 3 tombol interaktif. Yang pertama, ada tombol I atau info. Ketika kita klik, maka akan menampilkan penjelasan objek dalam bentuk teks. Ini juga 3D objeknya bisa kita gerak-gerakin sendiri pakai tangan. Kedua, ada tombol audio.
Audio ini ketika kita klik Tempat sampah ini dirancang untuk memudahkan proses pengolahan sampah sejak dari sumbernya. akan mengubah penjelasan teks menjadi suara. Lalu tombol yang terakhir, animasi. Tombol ini menampilkan animasi 3D dari objek tersebut. Oke, kita akan coba kartu lainnya. Ini ada kartu tempat daur ulang sampah. Kartu ini atau marker ini tetap bisa digunakan sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol game. Di sini, pada dasarnya, aplikasi kami hanya memunculkan 3D objek yang ada dalam kartu kami, dan pengguna hanya bisa memainkan game ini secara fisik di board game Limbo. Terakhir, ada menu guidebook. Di sini, tersedia berbagai panduan seperti cara menggunakan aplikasi, tips dan trik, solusi saat terjadi error, dan penjelasan lengkap mengenai elemen-elemen board game fisik Limbo. Oke, jadi itulah demo aplikasi Limbo. Setelah semua ronde selesai, saatnya hitung skor. Kawasan tanpa sampah langsung menang. Kalau tidak ada yang bersih total, kita hitung nilai negatif dari token sampah. Nilai ini ada di bagian belakang token. Jika ada sebuah kondisi ketika ada dua pemain yang sama-sama bersih, penentuan juara dilihat dari, pertama, jumlah kartu solution yang dipasang di area pembangunan. Jika masih imbang, maka bisa lihat total nilai koin yang dimilikinya. Peringkat 2, 3, dan 4 ditentukan dari yang paling sedikit nilai negatifnya. Lalu, ada kondisi kalah. Kondisi kalah ini ditentukan ketika kawasan tersebut melebihi 20 token sampah. Dengan memadukan board game dan teknologi augmented reality, Limbo hadir sebagai media edukatif yang seru dan interaktif untuk memperkenalkan pentingnya pengelolaan sampah kepada generasi muda.